pagi, bertemu lagi kembali di Warung Kopi, kumpulan obrolan podcast berisi. Masih bersama saya, Novi, dari UPT Balai Diklat KKB Jember. Dan edisi kali ini kita kedatangan tamu nih, kita sengaja mengundang tetangga sebelah sebenarnya, langsung dari Universitas Jember. Nanti kita akan perkenalkan juga siapa beliau ini. Dan beliau ini juga aktif di dunia pendidikan tentunya, karena beliau dari Universitas Jember. Dan kemudian juga fokusnya lebih ke pendidikan luar biasa, luar sekolah ya Ibu ya. Maaf. Dan hari ini nanti kita juga akan membahas hal yang menarik. Sebenarnya cukup banyak hubungan antara tugas BKKBN sendiri dengan pendidikan luar sekolah dan apa itu nanti kita akan bahas. Kemudian ini saya perkenalkan dulu saja secara langsung Ibu yang sudah ada nih di samping kita. Selamat pagi Ibu Nani. Ya, Ibu boleh disapa dulu para sobat diklat nih kita panggilannya di sini. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, Sobat Diklat di Balai Diklat KKB KKB Jember. Kabupaten Jember. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, izin ini saya perkenalkan dulu ya Bu Nani. Ini nama lengkapnya Nani Sintiawati SPD MPD, begitu ya Ibu ya? Oke, betul. Orang Jawa Barat, lebih tepatnya lahir di Sukabumi dan sekarang sedang mengajar atau sebagai pengajar atau pendidik di pendidikan luar sekolah Universitas Jember. Beliau ini juga ternyata aktif menulis begitu tentang pemberdayaan masyarakat ya Ibu, Iya, kemudian pendidikan orang dewasa juga. iya. Kayaknya ini sebenarnya relate banget ini sebenarnya sama BKKBN Ibu. Nah, kalau kita boleh langsung mengawali podcast ini, pertanyaan pertama mungkin banyak orang juga yang kurang familiar atau mungkin sobat diklat yang kurang familiar di sini apa itu jurusan PLS seperti itu, dan kemudian sebenarnya fokus yang ada di PLS atau peminatan sendiri dalam PLS itu apa Ibu? Oke, baik. Sebetulnya pendidikan luar sekolah itu program studi paling tua ya kalau di Universitas Jember, juga di Indonesia. Jadi dulu namanya berubah, awalnya pendidikan masyarakat, kemudian sempat berubah beberapa kali ya, sehingga kemarin itu pendidikan luar sekolah, dan ada juga yang menggunakan istilah pendidikan non formal. Oke. Oke, tapi sekarang berubah lagi menjadi pendidikan masyarakat ya. Oh, Karena concern kita di sini adalah sebetulnya ke pendidikan orang dewasa. iya. Jika di pendidikan formal itu ke siswa, ya kalau di PLS itu kita concernnya lebih ke masyarakat. Oke. Baik itu usia remaja, kemudian orang tua maupun orang dewasa atau lansia seperti Oke. itu. Cocok banget ya Bu sama BKKBN ya ini ya. Iya, cocok karena ada BKB kan, Ge. Iya, BKL juga BKR lansia. ada, Ya. lansia ya Iya, ada, SOTH juga orang tua ya iya, ada. orang tua Ya, itu. gitu. Kalau peminatannya sendiri ada apa aja nih khususnya di UNED untuk Mm-mm. PLS di UNED ini peminatannya ada berapa dan apa saja ini? Oke, untuk peminatan di FKIP Universitas Jember, PLS itu ada 4 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi pelatihan, ya, Oh, karena saya juga mengampu di konsentrasi tersebut. Kemudian juga ada konsentrasi pemberdayaan masyarakat, kemudian ada konsentrasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga. Juga yang satunya itu ada pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. wow. Biasanya ada paket A, Eh, paket B, paket C, nah itu kita geluti di sana. Oh, oke oke Sa. Ini nih menarik bahwa di situ tadi memang ada pelatihan. Ini cocok banget kan Bu sama kita yang di UPT memang tugas fungsi utamanya memang sebagai Balai Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian juga untuk pemberdayaan masyarakat yang kita latih itu sebenarnya juga Masyarakat. para penyuluh KB, para masyarakat, mitra atau stakeholder yang memang langsung terjun langsung ke pemberdayaan masyarakat. Seperti sekarang mungkin Balai UPT Balai Diklat KKB Jember kan lagi melaksanakan pelatihan bagi TPPS gitu untuk TPS. salah satunya untuk Pak Camat dan Bu TPPKK seperti itu. Jadi memang kontribusi ilmu PLS ini sebenarnya bisa sekali untuk diterapkan di dalam tugas-tugas di BKKBN seperti itu. Kalau boleh tahu Ibu, apa sih sebenarnya kalau sekarang kita mau merujuk ke pemberdayaan masyarakat? Apa sebenarnya kata kunci atau indikator utama dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri? Oke, jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat ya, khususnya untuk lebih ke bagaimana demografi ya, penduduk gitu kan, kemudian ada terkait dengan stunting gitu. Eh,
benang merahnya itu sebetulnya di PLS itu ada dalam model pemberdayaannya. Nah, jika memang ada program studi yang mengkaji lebih ke kesehatannya, gitu ya, kemudian ada juga yang ke kebijakannya, tapi jika di program studi kami kita lebih concern ke edukasinya. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat setelah ada kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Maka bagaimana pendekatannya? Jadi di kita tuh dipelajari pendekatan ke orang dewasa itu harus seperti apa, kemudian modelnya itu bagaimana ketika masyarakat. Nah, kalau tadi kan kita tahu ya, kalau tadi Bu sempat bilang bahwa PLS itu lebih ke model model pemberdayaannya. Nah, kalau berarti itu juga dikaitkan sama demografi di suatu lokasi itu sendiri, misalkan Jember, Jember sendiri demografinya seperti apa, geografisnya seperti apa, sosial budayanya seperti apa, seperti itu ya, Ibu ya? Iya, betul. Jadi nanti perancangan kurikulumnya berdasarkan demografi di daerah tertentu. Misal ada kurikulum, yang dinamakan kurikulum kan pedoman dalam pembelajaran atau mengedukasi masyarakat ataupun peserta didik ataupun Ya. peserta belajar. Maka di sana kita sesuaikan bagaimana konten materi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Tidak mungkin masyarakat pegunungan kita berikan materi lebih ke pesisir gitu ya, karena itu tidak relevan. Nah, itu kita akan sesuaikan yang mode-mode seperti itu. Itu juga berlaku untuk apa? Seperti pemberdayaan masyarakat yang non formal seperti itu Bu. Kan kalau misalkan kita nih di Diklat kan dalam satu kelas yang sudah formal seperti itu ya, bisa kita bilangkan seperti itu. Tapi kalau untuk misalkan nih tugas-tugas para penyuluh KB misalkan, atau penyuluh apa ya, Peksos ya, yang dari dinas sosial Iya, seperti itu, kan langsung nih ke masyarakat yang bentuknya pemberdayaannya secara non formal seperti itu. Itu iya. apa pendekatannya sama atau seperti apa? Itu ada beberapa tipe, ada yang partisipasi rural appraisal gitu ya, kemudian ada juga yang RRA gitu ya, dan masih banyak sekali seperti apakah dia itu berkelompok nanti, apakah nanti memecahkan masalah secara individu, Oh, dan pendekatan-pendekatan seperti itu sih lebih ke apa ya, ya beda seperti kalau sekolah kan udah iya, paginya seperti ini gitu iya. ya, kalau di sana kita menyesuaikan tempatnya, kemudian biasa ada agent of change-nya, fasilitator, biasanya ada yang mempengaruhi gitu Iya, ya. iya. Karena nggak mungkin, ayo Bu, kita belajar dari pukul 7 sampai pukul 9. Itu kan Iya, tidak mungkin kalau betul. masyarakat. Jadi itu bisa ada pendekatan bagaimana sih kita mendekati masyarakat melalui fasilitator seperti itu. Itu tuh sebenarnya ilmu yang penting dan harus dimiliki, mungkin apalagi bagi orang-orang atau yang pekerja sosial tadi yang saya sebutkan seperti itu, untuk mendekati masyarakat itu seperti apa. Iya. Nah, kalau dari Bu Nani sendiri ada nggak nih tipsnya? Apalagi kalau mungkin sudah berapa tahun ya Ibu di apa wilayah timur, apa Jawa Timur ini yang biasa disebut wilayah tapal kuda. Iya. Ada nggak Bu tips-tips sendiri untuk pemberdayaan masyarakat untuk tipologi yang di Jember dan sekitar? Iya, kalau saya itu pengalaman penelitian kemarin saya masih di Kecamatan Sumbersari ya, dekat, tapi ada beberapa pengabdian daerah Lumajang gitu ya, yang pada dasarnya ketika kita itu hal biasa gitu ya, tapi mereka itu seperti belum pernah tahu gitu ya Ya, terkait dengan beberapa istilah penyuluhan, ya, sosialisasi gitu kan. Ketika kita akan memberikan edukasi, kita tidak mungkin datang langsung ke lapangan, tapi yang kita butuhkan adalah tokoh masyarakat oh, atau kata kuncinya itu ya, memang berada di tokoh masyarakat itu sehingga masyarakat itu mau karena bahasa pun di sini kan Pandalungan gitu jadi ada, ada Madura, ya, ada Osing ya, iya, ada Jawa gitu jadi penyesuaian-penyesuaian itu pun kita harus pahami kadang kita memberikan istilah yang biasa secara bahasa Indonesia belum tentu mereka itu paham kan gitu iya. ya jadi memang butuh partisipasi dan kontribusi dari masyarakat itu sendiri warga itu sendiri sehingga kita bisa terbantu dalam mengedukasi masyarakat. Oke, Gitu. berarti kunci pertama yaitu untuk memegang dari tokoh masyarakatnya sendiri. Iya, Kemudian bagaimana strategi kedua kita apa bisa menggait partisipasi dari masyarakat. iya Itu betul. ya Ibu ya. Iya, Itu yang sebenarnya yang perlu sulit. dipelajari, mungkin Iya, juga bisa daya tariknya PLS ya. Kalau mau memang fokusnya para sobat diklat ini memang sudah berkeinginan nih menjadi apa ya, seorang pekerja sosial seperti itu, mungkin bisa cocoknya ke PLS ya Ibu ya. iya, karena nanti kita ada mata kuliah sebetulnya difusi inovasi. Oh, Jadi mata iya kuliah difusi betul. inovasi itu proses penyebaran informasi. Seperti dulu kan waktu sosialisasi KB ya. Ya. Jadi kita dulu memang pernah ada program juga dengan BKKBN bagaimana mensosialisasikan manfaat dari program keluarga berencana itu. Karena kan ada beberapa misal
kelompok Iya, yang menolak gitu ya. betul. Nah, itu kan tidak mudah. Maka di mata kuliah difusi inovasi itu juga kita belajarkan ke anak-anak. Oh, oke. Iya, betul nih Bu. Apalagi sekarang tambah lagi mungkin ya Bu Nani ke apa difusi inovasi yang terkait apa teknologi media Iya, seperti ini ya, mm-mm, digitalisasi seperti itu. betul. Teknologi ini harus juga apa ya ditanamkan biar nggak salah juga Iya, pemanfaatannya. Kadang betul. kalau mungkin pemberdayaan masyarakat di pesisir Ibu kan juga apakah cocok atau enggak dengan teknologi seperti itu juga bisa ya Bu Iya, ya di PLS seperti bisa. itu. Nah, Gitu. kalau pemberdayaan masyarakat tadi Ibu Nani kan kita masyarakat kan kita cenderungnya melihat sebagai sosok yang orang dewasa tadi ya, yang Mm-mm. Ibu Nani juga Pak PLS ini pendidikan orang dewasa tadi. Nah, tantangan sebenarnya pada pendidikan orang dewasa sendiri itu apa Bu? Oke, kalau tantangan dalam mendidik orang dewasa sebetulnya karena secara psikologis mereka sudah matang ya, pengalamannya juga banyak, sehingga kita itu tidak bisa menggurui ya. Iya, Jadi yang pertama kita pasti akan lebih harus melihat ya kebutuhan mereka itu apa, karena mereka itu belajar berdasarkan kebutuhannya gitu ya. Karena kalau menurut Knowles itu kan ada asumsi orang dewasa ya, iya, mulai dari asumsi dirinya untuk belajar, kesiapan dia untuk belajarnya gitu kan. Maka kita harus melihat dulu ketika kita bertemu dengan orang dewasa ya kami sebagai edukator gitu ya di lapangan sangat sulit. Yang pertama itu memberi pemahaman karena dia kekeh gitu ya iya. sama Pengalamannya. pengalamannya gitu. Dulu saya tidak seperti itu kan banyak ya hal-hal seperti itu. Betul. Tapi ketika kita dekati, coba dengan bahasa yang baik, kemudian ketika itu sudah terjalin harmonisasinya, maka kita bisa masuk gitu. Kemudian dari sana menyesuaikan dengan kebutuhannya. Bapak butuh apa? Gitu. Tapi kita tidak berorientasi pada materi. Oke. Tapi biasanya ada lagi belajar, Bu. Kalau mereka Eh, itu mau belajar, biasanya kan kita dapat apa kalau belajar kan gitu ya. ya, betul. Kadang ada yang dikasih minyak kan gitu ya. Kalau pemerintah ada sosialisasi, ada bantuan minyak dan Bener-bener sebagainya. pasti ada sesuatunya Iya, nanti betul. pulang gitu ya. Iya, bawa gitu ya. Tapi sebetulnya lagi belajar yang dimaksud itu bukan seperti itu. Iya. Tapi faktor apa sih yang bisa memicu mereka itu paham apa sih kebutuhan dia, maka dia itu mau belajar seperti itu. Nah, kira-kira kalau seperti itu Bu, butuh waktu berapa lama ini kalau apa Itu dalam membentuk apa ya mindset seseorang ya untuk berubah ya. Ini untuk datang aja nih dari mindset yang biasanya kita bawa sesuatu, sekarang Iya, bawa ilmu itu aja. Nah, ini kira-kira bagi mungkin orang-orang yang baru nanti terjun ke masyarakat, suatu masyarakat, apalagi ini Bu kan kalau informasinya nih BKKBN juga membuka formasi untuk penyuluh KB. iya, Nah, mungkin kan juga kemarin juga banyak teman-teman yang fresh graduate di sini, Sobat Diklat yang fresh graduate, langsung terjun nih ke masyarakat. Nah, mungkin juga agak apa ya beda culture gitu iya. kan dengan apa yang apa ya dipahami oleh teman-teman Sobat Diklat ini langsung ketemu oleh masyarakat. Nah, kira-kira Bu berapa lama sebenarnya Mm. kita bisa apa ya idealnya kita bisa mengidentifikasi suatu masyarakat Iya, itu? iya, iya, baik. Untuk identifikasi awal sebetulnya kan tahapan observasi ya, mulai mereka mengenali lingkungan, Iya. gitu, kemudian masyarakat itu tidak cukup 1 hari, jadi Oh, bisa sampai 1 sampai 2 bulan, karena itu akan terus berkelanjutan. iya. Dan program yang diterapkan di sana jangan bawaan kita, gitu ya. Jadi Oh, sebetulnya kalau berbasis need assessment kebutuhan mereka, nah ketika kita tinggal mereka bisa mandiri. Nah harapannya seperti itu. Jadi biasanya kalau kami sebagai tim peneliti itu kurang lebih memberikan durasi waktu itu 6 bulan itu oke. untuk tahapan apa ya 6 sampai 1 tahun itu untuk tahapan pembangunan kemandirian Ya. mereka. Maka di tahun kedua kita akan terapkan penelitian pertama itu sebagai basic ketika dia sudah mandiri dia sudah bisa melakukan apa. Kemudian di tahun ketiga mereka sudah mandiri dan bisa menghasilkan Ah, apa. Gitu. Outcome-nya jadi iya, kelihatan. berarti memang ini ya, jadi tahu ya kalau kita kan di sini juga pelatihan, ada juga evaluasi pasca pelatihan ya Ibu. Jadi memang nggak mudah untuk apa ya, sebuah pelatihan Betul. atau pendidikan, terutama yang berkaitan dengan apa ya, berpikir ya kan, Iya. pembangunan alur berpikir atau pendewasaan Kognitif, ya, aspek ya psikomotoriknya Iya gitu ya. begitu kan. Jadi itu perlu bertahap, nggak serta-merta 1 hari 2 hari pelatihan terus langsung ada hasilnya Iya, seperti itu iya. ya Ibu. Nah kalau Ibu nih melihat sendiri kan untuk informasi juga bagi Sobat Diklat sebenarnya kita ada program kerjasama ya Ibu dari PLS dari UNED sendiri dengan UPT Balai Diklat.
Nah, itu yaitu program namanya Asjar ya Ibu, asistensi pengajar, mengajar. begitu. Oke. Nah, sebenarnya Ibu, apa yang dilihat atau sebenarnya apa nih koneksi yang dimiliki dari UPT sendiri sama PLS itu sendiri atau program Asjar itu sendiri? Oke, jadi Asjar itu berawal dari program Kementerian Pendidikan ya. Mas Nadim itu kan ada 8 ya, 8 program gitu di MBKM itu. Salah satunya itu Asjar, asistensi mengajar. Ada praktisi mengajar, ada kampus Ya. mengajar gitu. Nah, untuk asistensi mengajar ini konsennya memang lebih ke mitra. Ketika nanti mahasiswa kami itu lulus, biasanya akan ditempatkan atau bekerja di bidang apa. Nah, maka lembaga-lembaga yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan kita, maka kita tempatkan. Nah, salah satunya karena tadi ada konsentrasi pelatihan Iya, di program studi betul. kami, maka kita bekerja sama dengan Balai Diklat KKB seperti itu. Oke, di mana pembelajarannya itu Asjar di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran, kemudian non pembelajaran, dan yang terakhir ada pengabdian masyarakat. Oke. Seperti itu. Berarti nanti teman-teman di sini mungkin yang sedang mengikuti pelatihan TPPS juga tahu bahwa ada teman-teman Asjar yang juga selalu mendukung di pelatihan secara daring. Khususnya kalau sekarang kan kita masih melakukan skala daring. Nah, itu teman-teman intinya mungkin belajar ya Ibu Iya, ya untuk pelatihan. Tadi mungkin juga masuk ke pelatihan orang dewasa karena iya. kita sendiri memang target atau sasaran pelatihannya sendiri memang orang dewasa seperti itu. Nah, kalau untuk capaian yang diharapkan Ibu dari program Asjar sendiri apa? Capaiannya yang pertama, mahasiswa itu bisa memiliki pengalaman ya di bidang pelatihan, khususnya karena mereka konsentrasinya pelatihan. Jadi mereka ada pengalaman bagaimana menjadi seorang instruktur. Oke. Karena di sini alhamdulillah bisa dilibatkan Ya, tadi di pelatihan TPPKS, ya, ya. TPPS. Jadi bagaimana mereka bisa berkolaborasi menjadi seorang instruktur, fasilitator, bahkan menjadi seorang administrator. Ya, karena di sini kan mulai dari Ya, perencanaan, betul. pelaksanaan sampai ke evaluasi Betul. gitu. Betul. Itu sih harapannya. Dan nanti mungkin outputnya teman-teman bisa melakukan penelitian untuk tugas akhir mereka sehingga bisa berkolaborasi dengan Balai Diklat KKB yang nantinya akan menghasilkan selain tugas akhir bisa jurnal ilmiah seperti itu. Jadi nanti ada kolaborasi. Mungkin nanti nama guru pamongnya di sini atau Widya Iswaranya bisa di apa Iya, namanya collab untuk dikolabkan untuk jurnal penulisan ya. jurnal Betul, ilmiah betul. seperti Itu itu. malah Insya Allah kan malah lebih bermanfaat bagi Oke. halayak banyak ya Ibu kalau udah Iya, jurnal dan diterbitkan iya begitu. betul. Nah, kalau tadi udah ngobrol-ngobrol tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan datang misalkan teman-teman bisa melakukan penelitian juga di sini gitu. Mungkin ada program lain Ibu yang bisa apa ya? Sepertinya kan ini udah match banget ya antara BKKBN atau UPT Oke. Jember sama PLS kayak Iya. gitu. Mungkin dari PLS UNED ini ada program lain Ibu yang bisa kita kolaborasikan bersama-sama gitu untuk mendukung entah itu pemberdayaan masyarakat maupun pendidikan orang dewasa. Oke, sebetulnya saya berterima kasih ya jika memang diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan Baik Dikat KKB karena kita itu memang mengkaji beberapa ilmu teori gitu ya, tapi ketika ingin mengaplikasikannya, karena kan kita ada tridharma penelitian dan pengabdian gitu, Oke. maka Balai Diklat KKB ini sangat representatif ya. Salah satunya yaitu bisa kita secara collab gitu nanti membuat pedoman ataupun modul ya strategi pendidikan orang dewasa yang bisa diaplikasikan di pelatihan TPPKS ataupun pelatihan-pelatihan lainnya yang relevan dengan Baladikat KKB gitu. Salah satunya ya, Iya. Mbak ya. Kemudian yang kedua ada bisa kita bermitra sebagai misal pendamping penulisan artikel ilmiah gitu atau kolaborasi pengabdian pada masyarakat nanti yang bisa menghasilkan media pembelajaran, kemudian kita juga bisa menghasilkan sebuah apa ya hak cipta gitu ya yang bisa kita publikasikan ke halayak luas seperti itu. Sepertinya menarik. Mari kita eksekusi. Dengan senang hati. Iya. Tapi ya mungkin dari kita butuh bantuan juga nih dari Bu Nani dan teman-teman mungkin nanti yang di PLS juga gitu kan karena memang tugas kami sehari-hari kan memang di sini lebih fokus ke pelatihan jadi untuk tapi ada Wisdia Iswara di sini karena tadi yang Ibu sebutkan untuk penelitian, penulisan jurnal mungkin Iya, kan juga bisa disupport oleh Widya Iswara seperti iya, itu. Tapi juga misalnya dari tim UPT pun sebenarnya kalau sangat membuka sekali kesempatan itu, apalagi untuk kita membuat pedoman-pedoman seperti tadi, iya. karena memang
apa ya, di Jember terutama kan masih banyak apa ya, kasus-kasus stunting atau pedoman-pedoman pemberdayaan itu juga kita bisa kolaborasikan dari teman-teman yang di lapangan nih Bu, teman-teman kita yang penyuluh KB Iya, betul. dan mereka punya pengalaman yang banyak juga. Nah, itu Mm-mm. mungkin bisa juga kita kolaborasikan untuk menjadi sebuah karya gitu. Iya, betul. Karena kemarin kita mendatangkan juga salah satu Mm-mm. penyuluh KB Ibu yang memang apa ya, beliaunya suka untuk menulis seperti itu dan Hmm, melakukan oke. apa ya, mengupgrade diri dengan melakukan penelitian-penelitian yang untuk diterbitkan ke arah jurnal gitu, bahkan Mm-mm. jurnal internasional. Jadi eh, ini bisa kita kolaborasikan bersama ya antara UPT, PLS dan juga penyuluh KB yang memang apa tertarik di bidang penulisan dan Iya, juga betul. pemberdayaan masyarakat seperti itu ya Ibu ya. Iya, betul-betul. Ya, Karena kan kebutuhan akreditasi iya lembaga satu betul. sama lain kan harus ada mitra ya. Iya, Dan itu outputnya harus terlihat jelas betul. ya. Jadi memang kita berharap ke depannya kita bisa kolaborasi lanjut dengan Balai Diklat KKB untuk membuat sebuah produk selain Ya, modul, betul. panduan, kemudian bisa kita apa pendampingan, ya, Ya. bentuknya pendampingan untuk penulisan ataupun pendampingan dalam pengabdian masyarakat seperti Oke. itu. Eh, Selanjutnya nih Bu, masih di program-program yang Mm-mm. akan kita kolapskan atau sekarang yang sedang berjalan yaitu teman-teman Asjar ada di sini. Nah, ini juga mungkin harapan dari Ibu sendiri sebagai dosen pengampu ya atau dosen pembimbing dari teman-teman Asjar sendiri, harapannya ini teman-teman apa ya? Nanti keluar selesai dari program ini bisa dapat apa gitu dari UPT ini sendiri gitu. Oke, yang pertama mereka bisa mendapatkan gambaran pekerjaan yang nyata Oke. karena kalau kita hanya belajar di dalam kelas kan Betul. kita apa ya sempit lah ya. Tapi ketika mereka di luar mereka bisa mendapatkan bagaimana menjaga ya emosional kita di dunia kerja, menjaga kerjasama, teamwork gitu Iya, ya. Itu yang paling sulit diajarkan di dunia perkuliahan gitu ya. iya, Jadi Kak, apa ya, situasi nyata itu memang sangat mempengaruhi bagaimana mereka nanti selesai mengikuti betul. asjar ini seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin juga informasi bagi teman para 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 sobat diklat dan juga mungkin para mitra atau stakeholder dari BKKBN maupun UPT yang ada di wilayah apa ya kita sebutnya Tapal Kuda ya, Tapal Bu. kuda. Kami dari UPT sendiri juga membuka diri untuk berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan Bapak Ibu atau para sobat diklat sekalian. Jadi silahkan pintu kami terbuka kalau ingin melakukan kolaborasi seperti Asjar ini ya Ya. gitu. Nah, ini mungkin saya pertanyaan juga terakhir Ibu mengenai ini promosi PLS sendiri, apalagi ini promosi PLS UNED ini. Bagi teman-teman usia remaja yang mungkin sekarang sudah memasuki apa akhir-akhir akhir-akhir SMA seperti itu, Hmm. teman-teman genre ataupun teman-teman yang ada sobat diklat yang mungkin sudah mempunyai anak yang usianya akan menempuh apa pendidikan lanjut di pendidikan tinggi ya. Nah, ini salah satunya mungkin rekomendasinya adalah PLS. Monggo Ibu, kita promosiin PLS UNED dulu nih. Ya, adik-adik yang masih duduk di bangku SMA ataupun Bapak Ibu yang memiliki ya anak-anak ataupun ponakan ataupun keluarga bisa bergabung di program studi pendidikan luar sekolah karena di program studi ini banyak sekali kajian yang memang tidak ada di program studi lain karena kita pembelajaran yang sifatnya non formal. Artinya jika pendidikan-pendidikan lain itu sifatnya di sekolah, maka jika di PLS itu kita akan mengkaji bagaimana kita hidup di masyarakat, kemudian yang akan bersinggungan dengan yang namanya keluarga ya seperti itu. Maka mari ya teman-teman, apalagi di PLS itu banyak sekali duta genrenya ya, Nah, bisa iya, nanti ketemu oke. dengan kakak-kakak Nah, duta kita genrenya genre. ya. Ada 2 mahasiswa di kita itu. Oke, kayak Iya. bisa juga Bu diajak collab Iya. lagi ya. Oke, begitu. Iya. Baik. Terima kasih sebenarnya Ibu. Eh, Hmm. Satu lagi mungkin untuk apa closing statement kita pada pagi hari ini, harapannya Ibu sendiri dengan apa ya kedepannya bagaimana hubungan dari PLS sama hubungan nih biar hubungannya nggak pasti kita yang pasti-pasti aja gitu. Ya kita bisa tadi selain kolaborasi mungkin harapannya dari program Asjar sendiri atau mungkin harapannya juga bagi UPT Jember sendiri.
Kayak harapannya kerjasama ini terus berjalan ya dengan lancar, kemudian bisa meningkatkan citra Balai Diklat sendiri maupun citra dari universitas sendiri, kemudian bisa saling memberi manfaat, bukan hanya kita yang merepotkan ke Balai Diklat KKB gitu ya, tapi juga kita insya Allah harapan ke depannya bisa memberikan output ya yang lebih nyata, produk yang bisa dimanfaatkan oleh Balai Diklat KKB seperti Ya. itu harapan. Amin, kita amini ya. Amin ya Mbak, amin. Ya, sekian nih Bu Nani, terima kasih kedatangannya di UPT Balai Diklat KKB Sami-sami. Jember. Terima kasih juga telah mempercayai kami di program Asjar. Tadi Oke. semoga harapan-harapan yang kita semua panjatkan ini kita doakan di sini semoga bisa segera Terwujud. terrealisasi ya. Eh, dan terima kasih waktunya teman-teman Sobat Diklat yang sudah melihat atau mengikuti podcast ini. Semoga nanti kita juga ke depannya semakin berkembang. Terima kasih Bu Nani. Kita closing dulu ke teman-teman Sobat Diklat. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.